Halo Sobat Catur semua, selamat bertemu kembali. Pada video kali ini akan saya perlihatkan sebuah game catur yang sangat menarik, mempertemukan antara Jeroen Piket, pecatur Belanda, saat berhadapan dengan Ilya Semirin, pecatur dari Belarusia, pada kejuaraan di PIL Internasional tahun 1993. Hal menarik karena pada partai ini Jeroen Piket dengan berani mengorbankan menterinya. Baiklah, kita ikuti saja partainya. Dalam partai kali ini, Jeroen Piket yang putih memulai permainan dengan pion D4. Ilya Semirin merespon dengan kuda F6, pion C4, pion G6, dan kuda berkembang ke C3. Dan diikuti hitam dengan gajah berkembang secara fianchetto ke G7. Di sini putih makin memantapkan dominasinya di pusat dengan menempatkan 3 pionnya dengan pion E4. Dan sangat mengerikan menempatkan trio pion. Karena itulah hitam berusaha meredamnya dengan D6, kuda F3, dan hitam melakukan rokade sebagai persiapan untuk beraksi di tengah. Setelah Piket mengembangkan gajah ke E2, di sini benar saja hitam segera melakukan aksi di tengah. Pertama-tama dia melakukan tusukan pion E5 yang menekan pion D4, memaksa putih berkomitmen dengan dorongan E5 atau melakukan pertukaran. Di sini Piket membiarkan dan memilih rokade. Sejauh itu langkah umum hitam di sini adalah kuda C6 yang langsung menambah tekanan ke pion D4 dan biasanya memaksa putih untuk menambah pembelaan dengan gajah E3. Tapi di sini Semirin memainkan langkah yang tidak biasa, kuda A6, mungkin dengan maksud agar tidak menghalangi dorongan pion C di sini. Di sini putih melanjutkan gajah E3, tapi gajah ini diganggu dengan kuda yang ke G4. Idenya adalah mengganggu putih dalam melakukan pengembangan perwira. Gajah G5 balik menyerang menteri ke E8, dan disinilah putih memutuskan kejelasan di pusat dengan melakukan pertukaran pion. Pion hitam balik memukul dan H3 yang menyerang kuda. Idenya adalah menendang kuda mundur setelah gajah dapat kembali menempati petak D3 untuk upaya aksi di sayap menteri. Tapi hitam membalasnya dengan balik ancaman lain H6. Ganti menyerang gajah, gajah mundur, hitam mengikuti dengan kuda mundur. Baru di sini putih berani menancapkan kembali gajahnya ke petak E3 tanpa khawatir ancaman dari kuda lawan yang telah mundur. Gajah ini untuk mendukung permainan putih di sisi sayap menteri. Tujuannya adalah mencegah hitam memainkan kuda C5. Fase pembukaan kurang lebih sudah berakhir, dan sekarang saatnya bagi kedua pemain untuk memutuskan rencana permainan tengah. Salah satu masalah utama hitam adalah kuda di A6 yang terpencil ini. Langkah pertama hitam adalah mengambil tindakan untuk kuda ini. Karena itulah di sini hitam memainkan kuda D7 yang memperkuat petak C5 untuk mendukung kudanya yang lain. Pion A3 menyiapkan dorongan B4. F5, inilah langkah hitam dalam upaya membuat gerakan di sayap raja. Piket meresponnya dengan B4 dengan maksud membatasi gerak kuda hitam A6. Hitam C6 menyelamatkan kudanya dari daerah terpencil. Langkah ini cepat atau lambat tidak bisa dihindari, atau jika tidak, kuda hitam A6 ini akan tetap pasif secara permanen. Putih melanjutkan C5, sebuah langkah bagus dari putih. Langkah ini memiliki 3 ide untuk memperluas space, mengosongkan petak C4 untuk gajah dapat masuk ke sana dan mengontrol diagonal strategis. Yang ketiga adalah memantapkan dominasi atas petak D6 untuk pos penyerangan yang kuat. Dalam posisi ini hitam mencoba membuat serangan balik di sayap raja dengan dorongan F4 yang menekan gajah. Gajah mundur ke baris belakang dengan bersiap berganti haluan diagonal ke petak B2. Raja ke H7, raja menghindar dari diagonal ini. Dibalas gajah B2, awal dari rencana luar biasa yang memungkinkan putih memanfaatkan kelemahan D6. Pada saat yang sama membatasi serangan balik hitam di sisi raja. Idenya adalah untuk menyerang pion E5 dengan gajah dan tetap memaku kuda hitam untuk tetap melindunginya.
sehingga kuda ini tidak bisa memainkan ke petak F6 dalam upaya serangan hitam di sisi sayap raja. Hitam kuda C7 dan kuda ke B1. Meskipun langkah ini terlihat pasif, tapi ini adalah awal perjalanan kuda untuk sampai ke petak D6. Selain itu, langkah kuda ini juga membuka diagonal gajah yang bersama kuda F3 menyerang pion E5. Kuda E6, tidak ada yang bisa dilakukan hitam untuk mencegah putih dalam tur kuda sampai ke petak D6. Jadi langkah kuda hitam ini setidaknya mengincar yang sederhana, yaitu menduduki D4. Kuda B ke D2, kuda D4, kuda C4, kuda makan gajah, menteri merebut kembali dan dibalas B6, memancing putih untuk melemahkan pion C5. Tapi tentu saja putih tidak mau terpancing dengan tipuan kecil ini, dan hitam tidak dapat mencegah putih menempatkan kuda di D6, petak yang sangat-sangat kuat untuk kudanya. Ini akan sangat mengganggu hitam. Ancaman pertama adalah menyerang menteri, sehingga memaksa menteri menghindar ke E6. Putih memainkan bentengnya ke tengah. Putih melanjutkan dengan energi yang besar. Sekarang putih tidak takut lagi untuk melepas pion C5, karena benteng ini akan membackup kuda. Hitam pion makan pion. Putih tidak memukul balik dengan pion, tapi dengan langkah kuatnya benteng A ke C1 mengancam balik merebut pion, sehingga ini memaksa hitam untuk makan lagi di B4. Dan kembali putih membuat langkah yang kuat. Kali ini benteng makan pion C6, pion makan pion A3. Gajah putih mengambil. Memang sekarang gajah ini telah dibelokkan diagonalnya dari menyerang pion E5, tapi sekarang ia menetap pada posisi yang sama, diagonal yang sama berbahayanya. Ancaman langsungnya adalah menteri ke C2 yang akan memenangkan materi. Koordinasi putih yang luar biasa didasarkan atas kuda yang mendominasi petak D6, benteng D8, dan di sini Jurgen Piquet memainkan langkah cerdik menumbuk benteng di file C, mengancam memenangkan perwira dengan kuda makan gajah, sehingga terpaksa Semirin menarik menterinya mundur ke belakang, menambah pengawalan pada gajah. Benteng C7, hitam mendorong pion A5, bermaksud gajah ke petak A6, tapi putih tetap menteri ke B5. Hitam gajah A6 yang menyerang menteri. Tampaknya ini langkah bagus dari hitam, yang sepertinya hitam akan memperbaiki posisinya, yang akan memaksa menteri mundur menyelamatkan diri. Tapi dengan spektakuler, putih mengorbankan menteri dengan menteri makan kuda. Ending yang menarik dan brilian. Putih mengorbankan menteri untuk memaksimalkan aktivitas perwiranya, dan mau tak mau benteng makan menteri. Benteng merebut kembali, mengancam akan menggandakan benteng ke baris ke-7, sehingga di sini hitam benteng D8 bermaksud mengadu benteng untuk mengurangi tekanan serangan putih. Tentu saja putih tidak mau dengan benteng ke-7. Hitam bermain gajah E2. Sekali lagi ingin menukar gajah dengan kuda. Tentu saja putih tidak mau karena ada yang lebih menguntungkan dengan kuda makan pion. Menteri A2, menteri mencoba keluar untuk membuat serangan balik, tapi ini semua sudah terlambat karena putih bergerak lebih cepat. Posisi menteri ini dalam posisi offset, di mana tidak ada lagi perwira putih di belakang. Semua perwira putih telah dalam posisi yang menyerang. Benteng C7 mengancam makan gajah. Benteng G8 yang bermaksud melindungi, tapi putih tetap memiliki langkah yang menghancurkan dengan kuda E8 dengan ancaman mematikan kuda F6. Setelah raja ke pojok, maka skakmat dengan kuda makan pion G6. Maka akhirnya di posisi ini hitam menyerah, karena apabila partai dilanjutkan, misalnya menteri melakukan skak raja H2, maka posisi raja putih akan aman. Apabila raja hitam ke H8, maka kuda ke F6 dengan ancaman mat kuda makan pion G6. Karena itulah untuk memperlama permainan, hitam harus menteri makan kuda, mengorbankan menterinya. Tapi putih memiliki langkah yang jauh lebih cantik untuk mengakhiri permainan dengan benteng makan gajah. Setelah F3 yang discover skak dan G3 menutup dan benteng makan benteng,
Maka langkah yang cantik selanjutnya, benteng C8, skak, menteri menutup, benteng makan, benteng menutup, benteng makan, benteng, skakmat yang brutal dari putih. Jadi kesimpulan dari partai ini, hitam memulai opening yang agresif, tapi putih bereaksi dengan baik, tidak meluncurkan lebih awal menyerang, tetapi membangun keuntungan kecil untuk menuju kemenangan. Ada 3 poin pelajaran yang dapat diambil. Yang pertama, satu bagian mungkin terjebak offset secara permanen, cukup untuk kalah dalam permainan. Dalam hal ini adalah Menteri Hitam. Pelajaran yang kedua adalah mendirikan pos terdepan pada baris ke-6 bisa menjadi penentu. Dalam hal ini adalah kuda putih yang menempati petak D6. Kemudian pelajaran yang ketiga adalah bahkan dengan keunggulan posisi yang besar, permainan tidak menang dengan sendirinya. Perlu imajinasi yang lebih luas untuk menutup permainan dan menghabisi lawan. Jawaban asal otak video kemarin, jawabannya benteng H6. Apabila pion mengambil, maka menteri F5 skak, menteri makan menteri, dan gajah makan pion skakmat. Dalam posisi ini apabila benteng ke C8, maka benteng makan menteri, raja makan, putih menang 1 perwira. Tapi apabila partai dilanjut lebih panjang, misalnya benteng C8 skak, raja maju, raja ke E8 dan E6, putih akan tetap menang materi dan posisi. Oke, kita masuk ke sesi asah otak. Temukan langkah terbaik dari putih untuk memenangkan permainan. Jawaban asah otak ini akan kami tampilkan di video selanjutnya. Selamat menganalisa.